cerita yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Mengikuti sepak terjang Anies Baswedan itu memang seru. Ada aja yang bisa diceritakan. Saya mau sebut 2 kisah terbaru. Keduanya saling berseberangan, tapi sama lucunya. Yang pertama adalah kisah sebuah warteg di kawasan Pasar Pramuka Matraman, Jakarta Timur. Media memberitakan warteg ini rugi besar seusai dikunjungi rombongan Anies. Alkisah, Anies dan rombongan makan-makan di warteg itu. Anies datang sekitar pukul 11 siang. Di warung itu, Anies bicara soal program semua warga bisa makan gratis, tak boleh ada yang lapar di Jakarta. Keren sekali kan? Bayangkan, semua warga harus bisa makan gratis. Setelah makan dan berceramah, Anies membayar 1 juta rupiah. Seusai itu, Anies dan rombongan melanjutkan perjalanan pencitraan mereka. Tapi mungkin karena mendengar Anies bilang semua warga harus bisa makan gratis, masyarakat yang berkumpul di sekitar warteg pun langsung menyerbu begitu Anies pergi. Makanan di warteg milik Mas Takuri itu langsung ludes, hanya setengah jam setelah kunjungan Anies. Harga makanan yang dilahap rakyat itu jauh di atas 1 juta rupiah dong. Pemilik warung pun tekor. Ia sudah menghubungi tim Anies, komunitas warteg Nusantara, untuk minta tolong agar pembayaran makan siang rakyat itu didunasi. Kabarnya Kawantara sudah berjanji membayar, mudah-mudahan ditepati. Ini jadi menggelikan karena menunjukkan betapa amatirannya kerja Anies. Ini kan sebenarnya kerja public relations sederhana. Tim Anies harus sadar, kalau sang gubernur bilang rakyat bakal makan gratis, ya mereka akan minta makan gratis. Mungkin sekali begitu Anies meninggalkan tempat, memang ada provokator yang mengajak rakyat rame-rame datang untuk dapat makanan gratis. Dan tidak bisalah tim Anies berdalih, mereka tidak mengantisipasi itu akan terjadi. Ini kan biasa sekali dilakukan. Anda sendiri mungkin biasa bikin acara yang mengundang para penjual makanan dan kemudian para undangan dipersilakan makan sepuasnya. Si penjual makanan akan dibayar sesuai dengan makanan yang dihabiskan. Jadi itu sih simple. Kuncinya ada pada perencanaan. Anies dan kawan-kawan seharusnya sudah mempertimbangkan segala kemungkinan serta memiliki rencana dan persiapan untuk merespons setiap kemungkinan itu. Ya, tapi begitulah Anies. Celakanya keamatiran Anies itu tidak hanya terjadi hanya pada soal warteg, tapi juga soal Formula E. Pada 15 Oktober lalu beredar kabar bahwa Jakarta resmi ditetapkan menjadi tuan rumah balap Formula E pada 4 Juni 2022. Pengumuman itu disampaikan melalui video khusus yang menampilkan Chief Officer acara itu Alberto Longo. Video itu ditujukan kepada masyarakat Indonesia. Sebenarnya Anies harus belajar pada cara-cara Longo menarik hati publik Indonesia. Dia memuji-muji Presiden Jokowi yang berkomitmen dalam mengurangi ketergantungan Indonesia pada energi konvensional dan beralih pada energi ramah lingkungan. Longo juga memuji Jokowi yang berencana menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi mobil listrik dan baterai mobil. Dia nampak sadar betul dia harus menarik hati para pendukung Jokowi yang selama ini menolak Formula E. Dia berusaha menarik simpati dengan memuji-muji Jokowi terlebih dulu. Barulah kemudian dia menyebut secara khusus upaya Anies Baswedan yang akan menggeser kendaraan pribadi dengan transportasi umum dan mempromosikan penggunaan mobil listrik. Apa yang dilakukan Anies ini, kata Longo, adalah upaya lintas generasi. Dan Formula E akan membantu untuk merangkul partisipasi generasi muda dan para milenial. Sampai di sini semua nampak lancar. Jadi balap Formula E sudah dijadwalkan dilakukan 4 Juni 2022. Jadi apalagi yang kurang? Pertanyaannya, benarkah Jakarta siap? Pada titik itulah kita layak ragu. Public Relations DKI memang terus bekerja. Misalnya dikabarkan, Direktur Utama Jakpro Widi Amanasto menyatakan mereka banting tulang agar penyelenggaraan balap mobil tersebut betul-betul terlaksana dan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia. Jakpro dikabarkan berhasil melakukan negosiasi ulang soal komitmen fee dengan Formula E Operation.
Pemprov DKI kan sudah mengeluarkan dana sekitar 560 miliar rupiah untuk 2 kali balap Formula E pada tahun 2020 dan 2021. Kini, Jakpro mengaku sudah berhasil mendesak agar uang setengah triliunan itu dikonversi menjadi komitmen fee untuk event 2022 sampai 2024. Dan berkat kerja keras Jakpro, FIO setuju. Widi juga menyatakan penyelenggaraan Formula E ke depan tidak lagi menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah APBD DKI Jakarta. Selama ini kan sudah ada kucuran dana dari Pemprov DKI. Nah, uang itulah yang menurut Widi akan digunakan sebagai modal Jakpro untuk terus diputar sehingga membawa keuntungan. Widi mengatakan pembiayaan Formula E ke depan sepenuhnya bergantung pada sponsorship. Dengan agak sombong dia bilang sponsor antriannya panjang. Diperkirakan Jakpro bisa mendapat sponsorship dari penyelenggaraan Formula E sebesar 300 miliar rupiah. Padahal biaya penyelenggaraan balap mobil Formula E cuma 150 miliar rupiah untuk sekali balapan. Jadi bukannya buntung, Jakpro justru akan untung. Semua nampak keren kan? Tapi sayangnya soal sponsorship itu semua baru berhenti di hayalan. Ketika ditanya siapa saja yang sudah bersedia menjadi sponsor, jawabannya adalah belum ada. Loh kok belum ada? Ternyata sponsornya belum ada karena Jakpro memang belum bikin proposal pendanaan acara. Dan proposal itu belum bisa dibuat karena sampai sekarang Jakpro belum tahu di wilayah mana sirkuit balapan Formula E akan dibangun. Karena wilayah sirkuit belum jelas, proposal belum dibuat. Dan karena proposal belum dibuat, mana ada sponsor yang mau berkomitmen. Loh kok bisa belum tahu wilayah sirkuit? Ya karena perencanaan balap mobil berskala internasional ini amatiran. Perjalanan mencari lokasi sirkuit Formula E ini sudah dilakukan sejak awal tahun 2020. Pemprov ketika itu dengan riang gembira dan bangga menetapkan kawasan Monas di Medan Merdeka, Jakarta Pusat sebagai lokasi sirkuit. Ratusan pohon di sekitar Monas sudah ditebang. Tapi yang Anies tidak ketahui adalah mereka tidak boleh begitu saja mengutak-atik wilayah Monas yang berada di bawah otoritas pemerintah pusat. Maka walau Monas sudah dimulai dirombak, pembangunan sirkuit terpaksa dihentikan karena masalah perizinan. Kementerian Sekretaris Negara menolak pembangunan sirkuit dengan alasan Monas adalah kawasan cagar budaya yang perlu dijaga secara ekstra. Tapi lucunya setelah ditolak itu, Anies juga tidak buru-buru mencari opsi lain. Kini 1,5 tahun setelah gagal memperoleh Monas, Anies masih memutar otak untuk menentukan lokasi Formula E. Salah satu yang nampak menarik bagi Anies adalah menggunakan pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Pulau-pulau tersebut yang dulu dikenal sebagai Pulau C, D, dan G kini telah berganti nama menjadi Pantai Kita, Maju, dan Bersama. Tapi sampai sekarang belum ada keputusan diambil. Dan selama lokasi belum diputuskan, sponsor belum akan berdatangan. Kalau sponsor tidak jadi datang, ya mau tidak mau kalau tetap harus dipaksakan diselenggarakan, uang harus datang dari APBD DKI lagi. Anies tuh sering diejek sebagai gubernur magang. Ternyata sampai sekarang penamaan itu tidak bisa dibersihkan dari dirinya karena cara dia bekerja memang sangat amatiran. Tidak ada rencana, asal. Karena itu jangan pilih lagi pemimpin semacam Anies ya. Gunakan terus akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.